Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jul Kodri, host selebrasi lokal Bangka Pos. Hari ini kita kembali lagi membahas tentang persepak bolaan di dunia, maupun kita juga akan mengulas sedikit tentang sepak bola di Bangka Belitung, khususnya di Pangkal Pinang juga. 4 pertandingan menarik di fase grup ini akan semakin menarik, akan semakin tentunya seru. Kita akan membahas 4 pertandingan menarik yang tersaji pada Jumat 26 Juni 2026. Beberapa tim besar berusaha memastikan posisi mereka tetap aman di fase grup, sementara tim-tim kuda hitam akan mencoba membuat kejutan. Hari ini kita akan membahas 4 laga. Pertama, duel Eropa Amerika Selatan antara Jerman menghadapi Ekuador. Kemudian ada Belanda melawan Tunisia, pertandingan yang mempertemukan tim dengan karakter menyerang dan tim dengan pertahanan disiplin. Berikutnya tak kalah serunya antara Jepang kontra Swedia, dan terakhir duel fisik antara Australia melawan Paraguay. Untuk membahas itu satu persatu, kita telah mengundang pengamat sepak bola dan juga praktisi fan club, ketua fan club Barcelona FC, Iqbal Rahman. Selamat datang. Selamat datang, Bang Iqbal Rahman. Terima kasih sudah diundang. Mungkin sedikit, Bung Iqbal, ya, ceritakan tentang fan club yang ada di Bangka Belitung atau di Pangkal Pinang. Kalau Bung Iqbal kan pegangnya fan Barcelona FC. Iya, Bangka Belitung ya jadinya. Bangka Belitung. Bangka Belitungnya. Oke, itu kasih gambaran sedikit ya. Ya, dulu itu udah lama sih Bang sebenarnya Bang. Dari tahun 2000 berapa ya? 2015 apa kalau nggak salah. Nah, itu lagi anget-angetnya fans club. Setiap klub Eropa itu bikin fans club di Pangkal Pinang. Khususnya Pangkal Pinang yang lebih aktif ya. Nah, dari situlah mulai ngebangun dari pecinta-pecinta yang kita sering nonton Barcelona bareng-bareng, itu mulai bikin namanya FCBI. FCBI. Fans Club Barcelona Indonesia. Oke. Jadi itulah, dari situlah mulai fans club terafiliasi Barcelona. juga nggak dengan daerah-daerah lain? Terafiliasi, memang se-Indonesia tuh Bang. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan kemarin kan teman-teman di sini malah ada AFB namanya, Asosiasi Fans Club Bangka Belitung, apa kalau lupa aku ini ya, karena lama juga aku udah aktif. Nah, di situ kita bikin ketemulah fans club Juve, fans club MU segala macam tuh, bikin turnamen tuh Bang, bikin liga di Gor Kacang Pedang, futsal. Futsal. Jadi kami masing-masing pakai jersey ya masing-masing klub. Satu. Itu berapa jumlah anggotanya berapa? Kalau FCBI itu mungkin di 50-an ada lah Bang. 50-an ada. Itu termasuk Belitung juga atau enggak? Belitung belum sampai Belitung sih sebenarnya, jadi cuma Bangka. Baru di Bangka aja. Baru di sekitar Bangka, Pulau Bangka ya. Ya, masih sekitar masuk Bangka Barat, Bangka Selatan. Termasuk juga. Agendanya apa? Agenda paling utama tuh pastinya nobar. Nobar itu adalah agenda wajib. Sisanya ya diskusi tentang bola lah. Di luar nobar segala macam. Ya gitu-gitu loh Bang, main futsal bareng. Maksudnya tidak ditingkatkan lagi untuk misalnya untuk sosialnya atau untuk memperhatikan sepak bola di Bangka Belitung atau bagaimana? Oh, kalau sepak bola Bangka Belitung mungkin kami lebih ke aktivasi para pecinta kali ya. Mungkin secara terjun langsung ke sepak bolanya enggak, tapi aktivasi bentuk ekosistemnya itu kami hadir di situ sih. Oh, di situ ada. Ya, karena kan otomatis kita ngasih media juga, wadah untuk mereka-mereka ini yang hobi bola itu bisa bareng-bareng kan. Paling ke situ sih kalau kontribusi kali Bang. Iya. Apakah ada elaborasi dengan klub-klub, misalnya kayak di Pangkal Pinang ada Bubble Jaya. Di yang baru menang Wali Kota Cup kemarin, itu RSUD di Pati Bahrin. Terus apa nama Baskara Bakti itu? Itu apa namanya? Klubnya? Mungkin karena aku terlalu lama 2015 mereka belum muncul kayaknya Bang. Oh gitu. 2015 belum begitu banyak kayak sekarang. Turnamen kayaknya juga nggak begitu kelihatan. Mungkin ya. Ini pas ada turnamen Wali Kota Cup ini nonton juga nggak dari fan-fan? Kurasa terpecah-pecah. Oh, Terpecah-pecah. Secara fans club
untuk sekarang ku kurang melihat keaktifan mereka seperti waktu ku masih menjabat lah istilah. Oh, sekarang nggak menjabat lagi ceritanya. Udah lama bang, 2015 ku kan 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun, sisanya berkelanjut. Sekarang aktivitasnya apa? Lebih banyak ke konten malah. Oh, jadi konten kreator. Konten kreator. Jadi justru konten kreator. justru di bola udah banyak mengurangi, mungkin faktor umur juga bang. Jadi oke, fokus ke konten keluarga. Oh, konten keluarga. Ini oke, kita bahas nih Jerman Ekuador. Oke. Ini menurut Bung Iqbal sendiri. Untuk Jerman Ekuador ini Jerman kan The Panzer, biasanya mesin diesel. Mesin diesel. Tiba-tiba di awal sudah ngegas 7-1. Betul. Nah, ini gimana nih ngelawan Ekuador nih, antara benua Eropa dengan Amerika Latin? Kurasa untuk Jerman, mereka tetap menjadi Jerman yang secara disiplinnya luar biasa, aliran bolanya luar biasa, kerja kerasnya. Kita udah tahu lah Jerman seperti apa ininya. Kurasa untuk pertandingan lawan Ekuador cukup sengit, tapi pasti dimenangi Jerman. Karena secara pemain juga Jerman jauh lebih powerful kan. Kalau Ekuador mungkin lebih berpatok ke Valencia kurasa. Sisanya Jerman terlalu mendominasi sih secara individu. Secara individu. Kedalaman skuad ya. Ya, kedalaman skuad. Terutama di motor serangannya mungkin ini ya, Kimmich ya. Kimmich ya, Sang kapten. Oke. Kalau Ekuador bisa memberi perlawanan juga nggak? Aku rasa Ekuador main sabar sih bang. Main sabar, nunggu lengah, baru mereka pakai serangan balik dari sayap, ngandelin kecepatan serangan balik. Nah, mereka pasti ngandelin ke situ sih, karena dominasi tengah, kurasa Jerman cukup mendominasi. Tengah Jerman. Ya, cukup mendominasi. Kurasa agak sulit juga untuk Ekuador mau mendominasi pertandingan. Mau nggak mau mereka harus serangan balik sih. Pemain pembedanya siapa nih antara dua pertandingan? Kalau untuk di mana? Di Jerman apa Ekuador? Jerman sama Ekuador. Jerman seperti yang aku bilang tadi, Kimmich pasti jadi pembeda karena dia motor serangan. Sisanya kalau Ekuador tetap di Valencia sih, selain karena memang dia cukup berpengalaman, dia masih jadi andalan sih. Masih jadi andalan. Prediksi skor berapa? Wah, prediksi skor 3-2-1 lah untuk Jerman. 2-1 untuk Jerman. 2-1 untuk Jerman. Berarti agak menurun nih. Agak menurun ya, karena kurasa Ekuador juga harus ngasih perlawanan cukup ketat sih untuk bisa lolos ke fase grup ya. Ya, lolos ke fase grup. Jerman udah aman, tapi kayaknya mereka butuh lebih aman lagi gitu. Supaya di next kan lebih mudah lawan. Atau ya kan? bermain aman mereka. Bermain cukup seri selesai. Iya sih. Tapi kurasa mereka masih ini sih, pengen membuktikan bahwa mereka Jerman gitu. Oke. Juga salah satu kandidat juara gitu. Salah satu kandidat juara. Kita masuk ke lokal pride. Saya selalu menyebut Belanda itu lokal pride ya, karena kebanyakan pemain naturalisasi kita. Timnas pusat. Iya, timnas pusat gitu. Timnas pusat. Belanda melawan Tunisia. Menurut Bung Iqbal seperti apa nih? Belanda tetap total football, jadi tetap main tektokan cepat ala mereka lah. Terlebih dari sayap mereka juga oke. Pasti dari back Dumfries dan kawan-kawan itu pasti naik overlap ke atas, dan ya seperti biasa mereka main tak cepat selesai gitu loh. Apalagi dari sisi striker juga mereka cukup oke lah. Ada Gakpo dan kawan-kawan. Aku rasa Tunisia agak kerepotan ya lawan Belanda sih bang. Karena mereka juga habis di ini kan kebobolan kan. Sudah pernah menang belum Tunisia? Belum pernah menang kan? Belum pernah menang. Apalagi lawan Belanda selesai sih kelihatannya. Kurasa mereka pertanyaannya itu adalah seberapa lama mereka bisa bertahan tanpa gol melawan Belanda. Malah prediksinya seperti itu. Prediksinya gitu. Jadi malah. Artinya Tunisia bisa jadi lumbung gol Belanda nih. Harusnya sih. Harusnya. Tapi pencinta Belanda juga atau bagaimana? Senang dengan permainan Belanda sih bang, karena kan dengan total football ya. Total football, apalagi kan Barcelona
ininya kan dari Belanda juga kan, dari Cruyff ininya apa filosofinya. Filosofinya. Jadi ngelihat Belanda mainnya senang lah dengan karakter mereka. Selain tiki-takanya Spanyol, total footballnya Belanda itu agak-agak mirip kan sebenarnya. Ya, karena fan Barcelona, Ya, filosofi bermainnya itu dari Belanda, ya. jadi fan Belanda. ya. Jadi senang main yang tik-tak cepat itu senang. Masuk 16 besar atau 8 besar atau masuk semifinal? Belanda. Iya, Belanda ku rasa 8 besar masih masuk, Bang. 8 besar masuk. Untuk lebih mungkin ngelihat siapa lawan. Laki atau keberuntungan? Atau apa? Sama, lagi keberuntungan sama. Iya. Enggak lah, aku rasa memang kualitas Belanda cukup cukup bisa ngebawa ke 8 besar sih. Cukup ya. Dengan materinya yang sekarang. Dengan materinya. Dengan catatan tidak ada akumulasi kartu atau yang cedera. Betul. Sebelumnya kan aku lupa, sebelumnya pertandingan Belanda itu mereka belum pernah kalah sebenarnya. Ya, seri dia. Udah cukup lama mereka tak terkalahkan sebenarnya. Uji cobanya ya. Uji coba yang kalah. Friendly Jerman match. yang sebenarnya 10 pertandingan uji coba sama kualifikasi itu tidak pernah kalah. Ya, Kalau Belanda masih ada yang kalahnya. masih ininya sih masih. Iya. Persahabatan mereka masih kalah, tapi kan persahabatan ya agak susah Oh, iya. jadi tolak ukur. 10 laga terakhir ya, atau 5 laga terakhir, 3 laga terakhir. Jadi ya 8 besar masuklah Belanda. Prediksinya ya. Prediksi masih Lawan Tunisia berapa kosong kalau jadi lumbung gol nih? Tembus 5 atau 3? Nggak sampai 3-0 lah. 3-0. 3-0. Belanda Aku rasa Tunisia. setelah 3-0 mereka main aman sih. Udah mulai narik-narikin pemain yang kuncinya untuk ngamanin ke round selanjutnya. Oke, itu menarik ya. Belanda selalu menjadi karena memang timnas pusat gitu ya. Timnas pusat, walaupun bukan favorit juara, sejujurnya bukan favorit juara, tapi mereka cukup melangkah jauh lah. Kalau Bung Iqbal sendiri favorit juara siapa nih? Pertemuannya final antara kedua tim. Kalau favorit, ini yang idealis apa yang enggak, Bang? Yang idealis dulu deh. Yang Kalau idealis. punya dua ini. Oke, yang idealis itu aku menjagokan dua sebenarnya, antara Spanyol sama Argentina. Oke, ketemu di babak final dua-duanya. Berharapnya sih begitu. Oke. Semoga bisa. Yang Tapi tidak idealisnya? kalau tidak idealisnya, aku rasa Prancis cukup mengerikan secara pemain. Lini depannya mengerikan itu Prancis. Serem sih. Olise, Dembele dan Kylian Mbappe. Ya. Jadi 3 itu gelandangnya juga gila-gilaan, backnya juga. Aduh. Kurasa untuk pemain Prancis itu paling sempurna. Jadi Untuk saat ini. Kalau secara tidak idealisnya, kurasa Prancis punya kans besar. Yang kedua baru Spanyol. Ketiga Argentina. Portugal nggak masuk hitungan. Keempat Portugal. Oh, masuk hitungan. Masuk hitungan. Masih masuk. Karena kurasa gelandang Portugal tuh masih powerful lah. Ditambah Bruno Fernandes. Ya, Bruno, ditambah Cristiano. Sebenarnya awalnya aku agak ragu. Ya? ragu Portugal bisa jawab apa karena enggak. Setelah mengelibas Uzbekistan 5-0. Nah, dari situ mungkin mereka udah ketemu permainan mereka, ritme dan feel secara utuh tim ya, Bang. Oke. Karena kalau dihajar Uzbek seri kemarin mungkin kurasa hancur ke depannya. Tapi karena menang besar, nah kepercayaan diri mereka harusnya balik sih. Oke. Jadi kurasa untuk Ada Portugal 4 tim ini yang mau cukup melangkah untuk 4 besar atau secara urutan favorit juara. Kalau yang tidak idealis dari gua. Kalau secara idealisnya tadi Argentina sama Spanyol. Argentina Spanyol, tapi kalau harus milih satu mungkin di Spanyol. Spanyol lah. Ya, karena lagi-lagi posisi pen Barcelona. apalagi dominasi kan. Oke. Pemain Barca di situ semua. Jepang, Swedia ini. Oke. Ini lokal pride juga nih saya bilang. Asia, perwakilan Asia sebenarnya. Saya sebut lokal pride itu karena perwakilan Asia. Jepang ini kalau kemarin ngobrol sama Bung Erianto itu, dia malah prediksikan juga masuk 4 besar juga. 4 besar malah. Yang mengejutkan juga menurut beliau dengan kedisiplinan pemain mereka, dengan JJ pressingnya, pressing permainan mereka yang kuat, yang daya ulet, daya juangnya luar biasa sih, Bang. Kemarin ini kita sempat juga dua filosofi pertandingan yang berbeda antara Jepang dan Swedia ini. Ini bagaimana menurut Kalau Jepang ini mungkin lebih ke taktis dan disiplin. Kalau Swedia ini mungkin lebih mengandalkan fisik kalau kulihat, Bang. Iya. Jadi kalau Jepang ini secara kualitas pemain, kemarin kita sempat ketemu Jepang juga kan, Indonesia kan. Iya. Dihajar 6-0 Dihajar, aduh itu kayak fun footballnya Jepang kan. Iya, jadinya.
Jadi kurasa untuk kualitas Jepang ini udah setara memang sama tim-tim Eropa, bahkan sedunia itu Tim mereka besar masih ya? tim besar Oke. sih. Apalagi belum pernah kalah kan? Iya, Kurasa. belum pernah kalah. Bahkan lawan Belanda pun kemarin Seri. seri, sebelum-sebelumnya pernah ngalahin Jerman juga. Iya, iya, iya. Jadi Jepang ini wah, ini harapan Asia untuk bisa membuktikan bahwa Asia bisa sih. Iya. Sebenarnya aku berharap juga Jepang bisa melaju jauh sih untuk mewakili Asia sih. Jadi Asia jadi perhitungan juga. Jadi perhitungan juga. Kalau untuk siapa tadi lawan? Swedia. Swedia masih ngandelin fisik, ngandelin tinggi badan pasti kalau melawan Jepang. Berharap sama Isak sama Gyökeres di depan yang Iya, memang tinggi-tinggi. Jadi ya itulah mungkin kekuatan mereka, mungkin mereka mengandalkan itu sih. Tapi untuk Jepang, kurasa Jepang masih menang. Berapa skor prediksi? 1-0. 1-0 untuk 1-0. Jepang. Cukup ideal lah 1-0. Pertandingannya ini seru nggak nih? Atau gimana? Kurasa seru. Mereka saling ngotot. Saling ngotot ya. Saling ngotot harusnya. Apalagi Jepang- beda ini kan, beda cara bermain kan. Harusnya saling ngotot sih mereka. Jepang Pressing. sekarang posisi kedua ya. Iya, sementara. Ya untuk mengamankan tiket fase selanjutnya. Ya harus ini sih, harus menang sih memang. Rasanya memang harus saling ngotot mereka. Ya. 1-0 tapi ya. 1-0. Skornya. Tipis cukup lah Bang untuk Cukup ya. untuk Jepang. Nah, kalau untuk Australia lawan Paraguay nih. Ini Oke. nih klub sebenarnya untuk kans mereka lolos ke babak selanjutnya juga berat, tetapi masih ada. Masih Karena kan ada kita kan peluang. nyarinya 32 besar itu antara posisi 3 terbaik. 3 terbaik. Nah itu kan di situ masih terbuka Ya. untuk Australia maupun Paraguay. Betul, apalagi Seperti apa Australia masih peringkat 2 kan sekarang. Ya, Jadi mereka kurasa juga harus tetap ngincar poin penuh sih untuk ini. Nggak ada kata seri sih. Dan kurasa untuk secara kualitas Australia masih di atas Paraguay sebenarnya. bukannya di bawah malahan. Enggak, kalau terakhir kulihat itu ranking FIFA-nya justru Australia itu di atas Paraguay malah. Oke. Walaupun memang Paraguay kalau nggak salah kemarin juga secara klasemen juga bagus sih di zona mereka ya. Tapi untuk ini Australia masih kurasa masih lebih di atas Paraguay sih. Apa andalannya dari Australia maupun Paraguay sendiri? Kalau Australia itu yang kulihat mereka lebih ke fisik. Pertama lebih ke fisik, terus tinggi badan karena di depan juga kurasa Irvin masih jadi Oke. andalan mereka. Kalau Paraguay sejujurnya aku nggak begitu banyak tahu pemain mereka, tapi secara permainan kurasa Australia masih bisa menang atas Paraguay sih. Paraguay ini masuk dalam Amerika Latin ya? Amerika Latin. Conmebol ya? Ya, Ini pemain intinya teknik pemain individual mereka biasanya dia di atas rata-rata juga. ya. Mereka masih mungkin ngandelin kecepatan, mungkin masih ke situ. Ya balik lagi kurang mendalami Paraguay. Tapi secara Australia harusnya masih bisa menang sih. Minimal seri lah. Kalau untuk Australia kalah, aku rasa nggak ngeliat opsi di situ sih. Enggak boleh ada ini seri ya. Seri Karena lah kan minimal. Australia sama Indonesia kadang-kadang Indonesia menang juga. Kadang Indonesia menang. Iya, kadang kalah. Kadang Artinya apa? Dari kedalaman skuad dan skill individu pemain Australia. Kalau dulu ada anekdot Australia itu kalau tidak masuk benua Asia itu tidak akan pernah ikut Piala Dunia. ya. Makanya pernah biar dengar. bisa ikut Piala Dunia masuk Asia. gitu kan. Nah itu kan yang jeleknya dari ini. Piala Dunia. Tapi harusnya Indonesia juga bisa masuk Piala Dunia sebenarnya. Iya. Karena secara kualitasnya hampir sama tuh. Iya. Harusnya Indonesia bisa masuk, cuman ya balik lagi. Karena ini pelatih yang bisa diundang di malam Natal. Balik lagi ke teknis dan politik yang kita tidak tahu di Indonesia kan. Jadi ya itulah. Tapi harapan ke depannya ini melihat skuad sekarang, melihat John Hetman juga cukup menjanjikan untuk Ya. timnas Indonesia. Terakhir juga mainnya kulihat oke, walaupun tidak seperti permainan Sintayong, tapi
secara progres masih enak dilihat. Masih enak dilihat. Potensi masing-masing tuh mulai kelihatan. Efisiensi taktik permainannya juga masih bagus. Masih bagus. Jadi sebenarnya aduh kenapa nggak dari kemarin gitu loh. Si Herman John Herman. John Herman. Oke. Kalau Indonesia Herman sih itu namanya. Oh, Herman. Herman Ambada. Pemain mana itu dulu tuh? Striker juga. Abada Herman. Abada Herman. Pemain mana dulu? Striker ngetop Striker. juga. Nah, berapa skor nih? Jepang, Swedia, Australia, Paraguay. Seri tadi. Tadi seri tapi aku nggak pengen hasil seri jadi 2-1 lah, 1-0 lah untuk Australia. 1-0 untuk Australia. Masih Australia. Harus Australia harus karena benua Asia itu. Karena benua Asia harus unjuk gigi karena kan di awal pertandingan tuh Asia unjuk gigi semua kan. Iya, di Afrika malah ngedrop di awal pertandingan pertama. Nah, yang kedua nih mulai ada kalah-kalah, Arab Saudi kalah, segala macam kalah, Qatar kalah, dibantai semua. Itu karena disebutin sebenarnya yang layak itu bukan Qatar atau Arab Saudi. Yang layak Indonesia harusnya di situ. Makanya itulah karma. Nah, Bung Iqbal melihat sepak bola di Bangka Belitung atau di Pangkal Pinang sejauh ini euforianya seperti apa? Kalau di kacamata yang mengamat yang melihat langsung perkembangan sepak bola di Bangka Belitung atau di Pangkal Pinang, menurut Bung Iqbal sendiri. Oke, untuk sepak bola Bangka Belitung sendiri, kemarin itu aku sempat mengikuti Babel United sebenarnya Bang. Setiap pertandingan Babel United tuh ngikut-ngikut terus. Babel United nih Bangka ya? Base campnya Bangka ya? Base campnya Bangka. Cuman setelah udah selesai masanya Babel United, nah habis itu mulai banyak berkurang lah karena kan kita tidak diwakili siapapun untuk Liga 2 segala macam kan. Iya, Liga 4 malah kayak sekarang. Sekarang Liga 4. Makanya kan udah sebenarnya udah punya harapan dulu. Ketika itu agak mengurangi untuk aktivitas sepak bola sebenarnya Bang. Dan kemarin ada turnamen di Pemkot. Aku lumayan seneng lah walaupun nggak mengikuti karena ada pekerjaan dan prioritas lain, tapi ku juga seneng bahwa masih ada kehidupan sepak bola di Bangka Belitungnya. Jadi berharap itu startnya lah untuk anak-anak di sini juga punya wadah juga. Harus ada turnamen yang rutin sih untuk anak-anak di sini juga. Nah itu dia kemarin ngobrol dengan Bung Zikri juga yang pelatihnya RSUD Depati Bahrain. Bagaimana kalau semuanya kompak? Kayak misal fan-fan nih, semua fan Barcelona, Juventus, Inter Milan ada nggak di sini? Ada. Inter Milan dan apapun itu, mereka kompak, bikin sebuah wadah sendiri, bantu sumbang karena sempat permasalahannya kata ketua PSI Kota Pangkal Pinang itu Bang Gueng itu bahwa kita terkendala dana. Mau ngadain Liga 4 saja. Kadang-kadang klub ini bisa mereka daftar main, tapi ketika untuk lanjut ke Liga 3-nya kan butuh duit. Ya, itu masih jadi PR sih, Bang. Karena sekelas Sriwijaya FC pun karena biaya juga akhirnya bubar segala macam. Jadi aku rasa memang maksudku ada fan club kayak di daerah mana itu fan itu ikut nyumbang mereka, ikut jadi ibarat donatur. Jadi investor. Jadi mereka punya suara untuk nggak bagus kalian main, nggak bagus. Nah jadi, itu bisa nggak kira-kira diterapkan di Bangka Belitung? Menarik Bang, itu sistemnya Barcelona sebenarnya. Sosiosnya Barcelona kan seperti itu. Jadi yang punya suara besar itu malah konsep demokrasi lah di Barcelona. Harusnya kalaupun memang secara investor kurang, harusnya konsep seperti itu bisa diterapkan. Tapi ya balik-balik Bang, untuk kita menggrab supporter, fans segala macam itu kan butuh pembuktian dulu biasanya. Setelah ada liga yang ada klub yang kira-kira dilirik nih. Betul. Misal kayak Babel Jaya, itu Pangkal Pinang nih. Babel Jaya yang dilatih coach Bahtiar Hamid kalau tidak salah. Kolaborasi dengan mereka, fan-fan yuk kita kumpul bareng, kita rapat. Kita bantu nih klub. Artinya ketika pertandingan pakai tiket dan sebagainya, yang perserikatan ini karena kan serikatan nih perkumpulannya yang bantu untuk itu, yang bantu mengamankan apabila ada pertandingan untuk tiket pertandingannya juga. Kurasa yang jadi peran penting justru di PSSI kali Bang,
karena PSSI yang akomodir semuanya untuk nge-grab orang-orang fans-fans segala macam pun kurasa untuk klub masing-masing itu kurasa berat. Harusnya diaktifasi fans klub yang sebelum-sebelumnya ada. Iya. Itu diaktifasi lagi, diajak audiensi lagi untuk ngebangun sepak bola bubble. Kurasa dari situ dulu, Bang. Karena menurutku untuk fans klub lagi, untuk klub bisa ke arah sosios yang kayak gitu, kalau belum ada sesuatu yang dilihat itu agak berat. Justru harus dari atasnya nih yang nge-grab aktivasi semuanya dulu sih. Harus itu ya. Harus itu dulu kalau menurut pandanganku ya, Bang. Kalau dari bawah nggak bisa. Mungkin bisa tapi agak berat, Bang. Agak berat. Terlalu lama Karena prosesnya. Waktu. Emang proses lama kita. Betul. Karena kita tidak langsung ke Liga 2 atau Liga 1. Ya. Kita di Liga 4. Di Liga 4 kupikir tidak terlalu besar seperti Liga 2 atau Liga 1 gitu. Tapi setelah itunya yang jadi PR kan. Iya, setelah itu yang jadi PR. Dan kupikir kalau sudah ada pembuktian benar, perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan lain yang bisa diajak kerjasama, aku pikir bisa juga. Ya, makanya itu kan mereka. Perlunya peran PSSI dan pemerintah kan untuk kolaborasi juga kan, untuk mencari ya minimal investornya bukan untuk membiayai klub tapi membiayai ekosistemnya. Iya, jadi industri. Jadi industrinya. Kecil sepak bola. Mulai dari merchandise-nya, Ya. baju kaosnya. Dari situ kan hidup tuh. Betul. Jadi secara turnamennya dulu atau liganya dulu yang dihidupkan, klub ya masing-masing klub mencoba untuk berjuang sendirilah untuk pembuktian bahwa mereka layak untuk mengikuti turnamen atau liga kan. Tapi setidaknya wadahnya ini kuat dulu. Secara finansial segala macam itu harus kuat dulu. Jangan tiba-tiba klubnya udah oke mau talent tapi secara wadahnya nggak kuat kan percuma juga. Aku rasa. Jadi wadahnya dulu yang harus diperkuat sih. Jadi harus bentuk wadah dulu nih. Ya, yang dari wadah khusus ya. Nggak harus wadah khusus sebenarnya, Bang. Dari PSSI itulah yang dari PSSI. Dari PSSI-nya yang harus banyak kolaborasi dengan para pecinta pengamat. Ya, pengusaha yang cinta bola, cinta Bangka Belitung. Yang mereka tidak melihat akan apa yang didapat secara langsung. Tidak bisa. Ya. Karena banyak kok pengusaha-pengusaha yang punya passion ke situ yang mau. Iya, Baskara Bakti Rel Baghdad ya. RSUD ini direkturnya malahan. Dokter. Kan belum tentu beliau cinta bola juga kan, tapi dia cinta sama ininya mungkin. Memang hobi bola dia. Memang hobi bola lebih kali bagus. Pribadi dia. Sama Wakapolda kita. Pak Jenderal Muri. Ya. Orang lokal pret tuh orang Belitung. Apalagi kalau suka bola sudah sih. Sebenarnya tinggal berjalan ada kemauan saja ya. Ya, tinggal kita rajin ketok pintu juga sih, Bang. Rajin ketok pintu. Dan Oke, terima kasih Bung Iqbal. Sama-sama, Bang. Menarik ini bahas untuk persepak bolaan ke depan ini juga jadi catatan kita untuk memajukan sepak bola di Bangka Belitung. 4 pertandingan telah kita bahas, ini menawarkan cerita yang berbeda. Jerman dan Belanda menjadi favorit untuk meraih kemenangan. Namun Jepang, Ekuador, Tunisia, Australia, dan Paraguay punya peluang juga untuk membuat kejutan. Pertandingan yang paling menarik diprediksi adalah Jepang melawan Swedia karena mempertemukan dua filosofi sepak bola yang berbeda. Sementara laga Jerman kontra Ekuador akan menjadi ujian. Apakah generasi baru The Panzer mampu menunjukkan mental juara? Terima kasih sudah mengikuti preview Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya di selebrasi lokal Bangka Pos. Salam sepak bola, tradisi.